Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, it's me again, Queen, presenter Mugaru. Do you guys know why I choose Mugaru? Firstly, I choose Mugaru because there's an MICO class here. In MICO class, we learn about English. There's also summer camp, English camp, and it's just so much fun. Secondly, I choose Mugaru because there's so many extracurriculars here. There's presenter, badminton, arts, etc. I go to English conversation extracurricular. Thirdly, I choose Mugaru because it has good facility. There's a laboratory, there's schoolyard, there's also a library here. Do you guys know where my favorite spot is? Personally, my favorite spot is the canteen. There's so many food there. There's bakso, seblak, ice cream, and so many other delicious things. Fourth, I choose Mugaru because the price is cheap. Students go here by car, by motorcycle, by bike, and some even walk. I personally go here by motorcycle. You guys have to know that Mugaru is a school for everyone. There's many expensive schools, but only Mugaru is the best. I'm Queen, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait. I have something for you. Love you all! Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Sahid, Ya Haqq, Ya Waqil, Ya Qawim, Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya
أحد يا صمد يا قدير يا مقدر يا مقدم يا أحير يا زهير يا متين يا ولي يا متعلي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك ذو الجلال والإكرام يا مرشد يا جميع يا غني مغني يا ماني يا عوار يا نفي يا نور يا هدي يا بديع يا بخيل يا وريد يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Wa anta ya Ustaz? Alhamdulillah ana bi khair aidan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang setengah cerah ini, yang setengah mendung ini, kita masih bisa berteduh di atas langitnya Allah, langsung melihat langsung yang namanya kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita merasa juga sampai saat ini, sampai detik ini masih dilayani, diberikan nikmat. Artinya diberikan nikmat dan rahmat itu kita dilayani. Ketika mata itu hendak tidur, memejamkan mata, maka mata kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai semalam suntuk. Kemudian ketika kita waktunya bangun, maka mata itu diperintahkan oleh Allah untuk membuka kembali mata yang kita pejamkan tadi itu untuk melihat dunia ini. Apakah itu tidak termasuk dari nikmat Allah? Kemudian kita diberikan kekuatan lagi untuk ngambil air wudhu, melakukan sholat. Apakah itu juga enggak nikmat? Jadi mulai dari ujung rambut, biasa saya katakan, sampai ujung kaki, ya, dari kita bangun tidur menjelang tidur lagi selama waktu 24 jam itu selalu kita dilayani oleh Allah. Mulai dari nikmat mata saja pun itu Allah senantiasa menjaga kita. Sekarang saya tanya, di antara kita ada tak yang sekarang ini penglihatannya lagi diambil oleh Allah atau
Coba nggak dilihatkan sebentar dengan dunia itu ada nggak? Sementara ini alhamdulillah nggak ada. Itu nikmat mata. Namun masih ada tak kalah pentingnya lagi di antara nikmat penglihatan itu adalah keluar dan masuknya nafas kita. Betul apa enggak? Keluar nafas kita itu Allah atur sehingga sampai saat ini masih enak kita bernafas. Tidak perlu bantuan lagi alat yang namanya oksigen. Kalau itu loh Allah yang memberikannya. Coba kita bisa tarik nafas tapi nggak bisa mengeluarkan. Bisa tarik tapi sulit untuk mengeluarkan. Ya orang yang, mohon maaf, orang yang sedang sakit asma atau sesak nafas. Kamu lihat di rumah sakit itu kalau bernafas kan agak sulit, ya. Ya karena Allah berikan ujian di nafasnya itu sehingga apa? Tidak 100% Allah berikan. Nah itu tujuannya supaya kita yang sehat, yang normal, yang tidak ada kendala apa-apa, semuanya Allah berikan nikmatnya begitu saja. Kita selalu mengingat bahwasanya itu adalah Allah yang memberikannya, Allah yang melayani nikmatnya dengan rahmat-rahmatnya itu. Baik, ini adalah mukadimah. Sebelum lanjut materi hadis pilihan, saya mau review dulu materi yang kemarin dengan bertanya salah satu di antara kalian mengenai nama. Dengarkan, kemarin tak jelaskan kan tentang perintah menuntut ilmu. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh seseorang ini. Baik, apa bedanya nama seorang yang disebut dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu sama Imam Malik bin Anas? Kalau Anas bin Malik itu siapa? Kalau Malik bin Anas itu siapa? Coba ke depan, angkat tangan. Ayo. Belum. Sudah. Belum. Baru kalau geruduk-geruduk, letak-letak, basah gentengnya, kalau lari semua. Selagi hujan itu belum membasahi atap genteng yang ada di atas itu, kita tetap berada di sini. Wes. Sudah, mohon perhatian. Sekali lagi mohon perhatiannya. Silakan dijawab pertanyaan saya. Apa bedanya nama sahabat Anas bin Malik sama Imam Malik bin Anas? Itu siapa? Ini pelajaran kemarin, hari Selasa yang lalu. Ayo silakan dijawab. Jasmine. Kalau Anas bin Malik itu siapa? Malik bin Anas itu siapa? Jangan bilang iku podo-podo tonggoku, Pak. Wah, gak bener kamu ini. Silakan kanan ya. Di antara sekian banyaknya ini nggak ada yang mendengarkan saya. Ya, iya tetap di tempat situ. Kalau ya, Malik bin Anas adalah ulama apa? Ulama kan banyak. Ayuha thayyib, benar Jasmine. Sementara ini poinnya 1-0 ya, 1-0. Mau pertanyaan lagi nggak supaya skornya 1 sama?
Hei, kau madam. Sementara ini 1-0 poinmu ya. Hah? Pertanyaan lagi ya. Pertanyaan lagi gaya laki-laki. Sing hafal satu hadis kemarin beserta artinya maju ke depan, baru kamu saya nyatakan poinnya 1 sama. Ayo. Laki-laki mbak, kamu kan sudah 1, ini kosong. Jelas, lugas, dan bisa dipahami. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu kewajiban bagi seluruh muslim. Ya. Tolong jelaskan sedikit saja. Menurutmu kewajiban itu seperti apa? Atau dalam hadis itu disimpulkan bahwa hukum menuntut ilmu adalah kayak sidik. Gak tahu pak. Lo cek tempe lo, tidak tahu aja. Ayo, 2 kata, 3 kata, 4 kata. Kan kamu hafal hadisnya, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Berarti Menuntut ilmu itu wajib. disempurnakan kata-katanya biar kamu itu pandai berkata-kata. Jadi Pak, dengarkan semuanya. Dari hadis itu diambil sebuah hukum, menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Itu. Baik, terima kasih. Wes, 1 sama. Baik, sekarang tak lanjutkan materinya. Masih berkenaan dengan halo. Masih fokus, masih konsentrasi? Ya, tolong poin kalian sama, laki-laki 1, perempuan 1 sama. Jadi sekarang disimak supaya mendapatkan poin sebanyak-banyaknya dari saya. Baik. Masih terkait dengan hadis menuntut ilmu. Yang kemarin kita sudah sama-sama hafal ya. Ayo yang bagus duduknya, tegak bersila. Ora oleh lembean kepalae. Ngerti lembean? Ya, wes. Masih seputar terkait dengan menuntut ilmu. Yang kemarin adalah tolabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Hafal semua ya? Hafal semua. Hadis yang pertama. Sekarang hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini kedudukannya gini. Dengarkan. Karena kita juga hadis-hadis, maka kita harus belajar tentang kedudukan hadis ini. Hadis ini kedudukannya itu sebagian ulama mendoifkannya atau melemahkannya. Namun itu tidak kita jadikan sebuah masalah. Artinya kita mengambil supaya kita jadikan motivasi hadis ini. Jadi kembali lagi, kedudukan hadis ini adalah doif atau lemah, yang mana dalam hukum Islam kalau hadis yang lemah doif tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau hukum. Namun kalau dijadikan sebagai motivasi keutamaan amal, maka boleh. Apalagi dalam konteks pendidikan seperti kita ini butuh yang namanya motivasi. Kira-kira hadisnya gimana? Hadisnya gini bunyinya, utlubul ilma walau bisin. Sekali lagi saya ulangi lagi, telinganya dipasang, telinga kanan, telinga kiri juga. Hadisnya berbunyi utlubul ilma. Coba ditirukan sekali lagi. Mir, Damitsa, ayo coba berdiri. Berdiri dulu, berdiri di tempatnya. 1, 2. Kalau kamu hafal silakan duduk. Saya ulangi lagi. Utlubul ilma. Masih belum semuanya menirukan. Utlubul ilma walau bisin. Coba sendiri. Utlubul ilma walau bisin.
Yang perempuan. Yang laki-laki. Ya. Artinya apa? Utlubu, tuntutlah. Tuntutlah ilmu walau sampai bisin negeri Cina. Nah, ini hadis yang mungkin seliweran di telinga kita, namun kita belum hafal atau belum paham ya. Jadi artinya ini menuntut ilmu itu, tuntutlah ilmu. Kalimat pertama itu diawali dengan fi'il amr. Dengarkan, fi'il amr itu apa dalam bahasa Arab? Fi'il amr kelas 8 kelas 9 ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja perintah. Apa? Dari kata akala yakulu kul. Sedang makan, telah makan, makanlah gitu. Kalau bahasa Arab. Lah ini utlub itu fi'il amr. Artinya kata kerja. Tahu kata kerja? Makan, minum, berdiri, duduk. Nah, itu kata kerja. Nah, kata kerjanya ini adalah bentuknya perintah. Berarti apa? Duduklah, berangkatlah, berdirilah. Itu perintah, kata kerja bentuk perintah. Berarti kalau kata kerja bentuk perintah, berarti perintah itu untuk segera dan segera mungkin dilaksanakan. Utlub dari kata tolaba yatlubu, utlub. Wes. Berdiri pisan arek loro Gunawan ambek Nathan. Ngadeg. Wes. Wes apal Damitsa? Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ayo. Oke, duduk. Amir. Ulangi sekali lagi sing jelas. Artinya ya, duduk, cok rame ya, wis gerang. Ayo, hafal Kak. Artinya? Ya, duduk. Gunawan. Oke. Semuanya bisa mendengar lagi? Fokus ke saya. Dari kata utlub, tuntutlah. Ibarat kata itu fi'il amr yang harus kita segera kerjakan. Ilmu kemarin apa? Pengetahuan. Pengetahuan ya ilmu. Tapi ini ilma itu adalah jenisnya mufrad dalam bahasa Arab. Satu keilmuan, satu ilmu khusus. Ya. Ilma walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Maksudnya begini, ya. Raihlah atau berangkatlah dalam kondisi apapun, sesulit apapun. Seakan-akan itu kamu mau berangkat ke Cina, itu kan sulit, iya apa enggak? Jadi tingkat kesulitan kita dalam menuntut ilmu itu koyok-koyok, oh kita gak mau berangkat ke Cina sana, negeri Cina. Jadi ini hadis adalah makna dari, ada maknanya, jangan dipahami letterlek.
Saya ulangi lagi ya. Negeri Cina itu diartikan tingkat kesulitan, tingkat bagaimana kamu mengalami proses dalam menuntut ilmu. Kondisi, jarak, maupun apapun itu tingkat kesulitannya, tetap aja kita utlub. Apa utlub? Menuntut, berangkat dalam keadaan suka maupun duka. Itu kalau Pak Fauzi memaknai negeri Cina. Kalau kita memaknai negeri Cina letterlek langsung, yo angel, yo sulit, butuh tiket pesawat, ngurus paspor. Itu diartikan sebagai tingkat kesulitan. Apalagi tingkat bagaimana sulitnya medan dalam menuntut ilmu, tetap aja kita harus utlub. Kalau dimaknai sekarang gimana Pak Fauzi? Coba, kamu karena murid saya, berdiri. Berdiri. Silakan hadis tadi dibaca artinya sama lafadznya, ayo. Utlubul walau bisin. Ulangi lagi, utlubul ilma walau bisin. Artinya, tuntutlah ilmu. Oke, dihafalkan, nanti tak tagih di kelas. Baik, satu hadis satu kalimat hadis terdiri dari berapa lafaz tadi? Tolong dihafalkan, tolong dicerna baik-baik. Utlubul ilma walau bisin. 4 lafaz, 4 mufrodat dalam satu kalimat ini. Tapi maknanya benar-benar sangat luas untuk memotivasi kita supaya giat, supaya serius, supaya apalagi tidak main-main dalam proses belajar. Ya, hadis ini hendaknya kita jadikan motivasi bagi seorang penuntut ilmu. Ya, saya katakan tadi, negeri Cina itu adalah bagaimana tingkatan keadaan kesulitan yang dialami oleh penuntut ilmu. Itu tetap kita harus utlub. Kalau Rasulullah mengibaratkan, sampai kamu ku belajar di negeri Cina kono, kata Rasulullah begitu. Ya, oke ya. Coba sekali lagi, utlubul ilma walau bisin. Menuntut ilmu itu, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kalau kamu ke negeri mana? Saya tanya. Ke Darul Mugaru. Apa tingkat kesulitanmu sekarang dalam menuntut ilmu? Paling ya satu saja. Apa? MAMA LES. Males. Iku loh, negeri Cinamu iku males iku. Ya apa carane males kuwi? Diringkes, dibuang supaya kamu tetap berjalan lancar, tidak ada gerendelan hati, ngedongkol dalam menuntut ilmu. Ya, tingkat kesulitannya benar-benar sulit, sesulit apa ya, sesulit apa sih? Ini berarti kalau negeri Cina kan ayo pol paling sulit sih, ya apa enggak?
apa? Sesulit apa lagi? Ya, sudah nggak ada. Ya El, sesulit apapun keadaanmu sekarang, kondisi apapun sekarang, kamu harus tetap menuntut ilmu. Di sekolah, di rumah, di masjid, dimanapun tempat, harus utlub. Ya, menuntut ilmu itu tidak hanya dengan mendengarkan lisane guru, melihat video tayangan edukasi pembelajaran yang baik di YouTube, dimanapun media sosial, itu juga ilmu. Akan sudah tidak menjadi ilmu lagi kalau ilmu itu sudah berbuah. Buah dari ilmu adalah apa? Ilmu kono buahe apa? Belum nyampe takwa ini, belum nyampe takwa. A-M-A-L, amal. Buahe ilmu kuwi amal. Rungokno kupinge. Seperti ini masih ilmu. Mendengarkan, melihat, menyaksikan masih tatanan ilmu. Kalau sudah diamalkan di rumah, di sekolah, dalam kehidupan sehari, sudah nggak jadi ilmu, jadinya amal. Buah dari ilmu amal. Ingat, amal itu dilakoni. Ngerti pora? Dilakukan dengan baik. Apa yang diomongkan gurunya, kamu di mana mendapatkan ilmu itu? Amal lo, amalkan. Buah dari amal apa? Satu lagi apa El? Yang bisa tak kasih uang 5.000? Gak gurung pahala lagi. Pahala itu nomor sekian. Ya, ilmu, amal, satu lagi apa ini? Puncaknya, dan itu akan menjadi dikatakan seorang yang sukses atau bertakwa. Belum. Udah wes, tak kasih tahu. Kalau kamu nggak murid saya, nggak tak kasih tahu itu. Bukan berkarya ya. Wes, ilmu buahe amal. Amal membuahkan yang namanya istiqomah. Wes, tak kei macem telu kuwi, praktekno nang omahmu, nang dirimu. Insya Allah akan menjadi bertakwa. Soalnya hatinya orang bertakwa itu cuma 3 isinya. Apa? Ilmu, amal, istiqomah. Wes ya, itu buahnya. Ilmu diilmoni, dipengetahui, dingerteni. Mari dingerteni, diamalke. Mari diamalke, ora cukup diamalke tok, tapi terus menerus dilakukan, continue. Ya, istiqomah itu continue. Apel pagi terus menerus, gak telat. Belajar apapun terus continue, gak telat. Seperti itu ya. Terakhir adalah istiqomah. Apa? 3 amalan untuk menjadi orang bertakwa. Apa? Ilmu, amal, istiqomah. Apa? Ilmu, amal, istiqomah. Itu adalah wejangan dari kami ya, supaya kalian menjadi sak temen-temene wong takwa. Iku takwa. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, karena sudah sangat cukup, saya rasa cukup pelajaran hari ini. Hadis tentang
Silakan sekarang ke depan IPM kalau ada itu dipanggil. Danis dan ayo depan. Ya, tadi akan saya review setiap minggunya. Ya. Jadi tolong dihafalkan materinya. Saya persilakan untuk kakak-kakak IPM untuk memberikan informasi terkait apa yang diinformasikan. Ici 7A nggak bawa topi, tulis abasa dikumpulkan kakak-kakak IPM. Yang kemarin belum mengumpulkan abasa, tolong segera dikumpulkan. Naura 9D tetap di lapangan. Terima kasih. Danis, ada? Teman-teman, untuk yang belum teman-teman yang belum mengumpulkan surat abasa kemarin, ada Ahza, Alif, Lukman, Erlangga kelas 8, lalu Gadvan kelas 9E. Dan yang hari ini rame ada Tio 8D, Biafra 8E, Vicky 8C, tolong mengumpulkan abasa kalau bisa hari ini. Lalu untuk Kenta dan Tio tetap di lapangan ya. Oke, sudah cukup Mas. Saya rasa itu yang bisa Pak Fauzi sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wa qul afwan ilaika ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tagline-nya Mugaru gantian, suaranya yang paling lantang masuk duluan, diawali yang perempuan. Ayo, SMP Muhammadiyah 3 Warung. Ayo, Adam ojo sampai kalah kan. SMP Muhammadiyah 3 Warung. Ya, kali ini Adam yang memenangkan. Jadi silakan kaum Adam pulang dulu. Pak Fauzi.